Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media sekalian dari TVRI, TV Desa, Antv, kemudian serta media online lainnya. Serta sebagai tuan rumah yang memfasilitasi acara sore hari ini adalah TV Link. Hari ini kita berada di Kopi Bude Pade untuk menyaksikan press rilis survei Indonesia Landscape Politik Indonesia Preferensi Pemilih Peta Elektoral dan Kepemimpinan Nasional tahun 2024. Menginjak acara pertama yaitu kami perkenalkan atau perkenalan mengenai LPMI. Langsung kami sampaikan kepada Dr. Andi Yusran. Kami persilahkan. Silakan. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore ini sungguh berbahagia saya kira dengan udara yang ceria, seceria peta politik kita saat ini, sedinamis peta politik kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari Landscape Politik Indonesia akan merilis satu hasil survei nasional yang kami lakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 25 Agustus tahun 2022 untuk memotret dinamika politik Indonesia menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2024 dan pemilihan presiden tahun 2024. Banyak hal yang menarik yang teman-teman di lapangan temukan dan nanti coba kita akan kami akan sampaikan dan akan kita diskusikan. Fokus kepada dua hal ini, itu proyeksi tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilihan umum presiden tahun 2024. Kami juga akan merilis perubahan-perubahan kebijakan. Pada tataran itu juga terkadang pilihan-pilihan publik juga menjadi ikut berubah. Jadi ada kaitan yang jelas di antara itu. Nanti kita lihat bagaimana korelasi itu. Dan yang menarik juga dari temuan-temuan kami di lapangan sini, kita berhasil teman-teman memotret itu kecenderungan afiliasi teman-teman atau pemilih yang berafiliasi pada organisasi tertentu dengan pilihan-pilihan politiknya. Gitu loh. Terutama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU nantinya. Ya, ke partai mana kecenderungannya nanti, dan kemudian ke capres dan cawapres mana. Ya. Dan yang ketiga tentunya tentang pasangan calon wakil presiden. Kami akan lihat nanti ada sedikit kejutan saya kira, karena kalau kita lihat perkembangan selama ini ada beberapa nama yang memang sudah dirilis dan menempati posisi-posisi atas. Ternyata dalam survei kami ada sedikit pergeseran-pergeseran. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman wartawan, perlu kami sampaikan di sini juga bahwa riset ini akan memakan waktu cukup lama ya, sedikit dibandingkan dengan riset teman-teman biasa. Karena kami memang melakukannya secara nasional dengan presisi yang kami kira cukup tinggi. Hampir semua provinsi itu memang, bukan hampir, semua provinsi itu tercover, semua kabupaten kota tercover, dan randomnya kita lakukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan sampai RT. Artinya apa? Jadi potret itu betul-betul potret nasional, potret nasional yang bisa menggambarkan kecenderungan itu, dan kami juga punya data mengenai perwilayah, basis-basis wilayah, ya, seperti partai A basisnya di mana sih, kelihatan nanti. Kemudian capres ini dukungannya yang terkuat itu dari daerah mana, itu menarik. Tapi untuk sore ini karena waktu juga dan akan ada diskusi juga dengan teman-teman wartawan, mungkin akan singkat-singkat saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, survei ini saya ingin sampaikan lebih awal dulu bahwa survei ini dilakukan oleh lembaga kami Landscape sebagai lembaga independen, ya, lembaga independen dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik manapun, dan tidak berafiliasi dengan capres yang digadang-gadangkan manapun gitu. Kemudian juga dari aspek pembiayaan kami ingin terbuka bahwa memang ini mandiri sifatnya, ya, mandiri sifatnya, sehingga kami berani mengatakan bahwa ya tidak akan ada pengaruh dari siapapun mengenai hasil itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana dimonitor, saya akan mungkin tidak semuanya akan saya sampaikan, tapi ada beberapa poin-poin tertentu yang saya ingin sampaikan. Di pendahuluan sudah disampaikan, kemudian metode survei yang coba kami lakukan, kami mencoba untuk memadukan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ya.
data lapangan kita lakukan secara kuantitatif, kemudian analisis kualitatif juga kita lakukan, ditambah dengan analisis kualitatif, ya, karena kecenderungan-kecenderungan, kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih jauh tentang mengapa sesuatu terjadi itu memang lebih menarik dan lebih pas kalau kita lakukan dengan cara analisis kualitatif. Jadi tidak sekedar memaparkan hasil secara kualitatif, tapi kami juga mencoba nanti hadir dengan sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian analisis secara kualitatifnya, ya. Dan tentunya nanti akan saya berikan ke teman-teman semua nanti hasil rilis itu. Sama dengan penelitian yang biasa dilakukan, ya, menggunakan dua metode analisis, kuantitatif dan kualitatif. Semuanya saya sampaikan tadi. Data kualitatif bersumber dari data lapangan, riset lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui program SPSS, dan analisis kualitatif yang saya kira juga akan dibantu dengan teori-teori yang relevan untuk itu juga. Ini pengambilan sampel dengan cara multi-step random sampling, saya sampaikan tadi, ya. Jumlah target yang kita sebarkan untuk responden kuesioner itu seluruh Indonesia sekitar 1.200 dengan tingkat kepercayaan saya kira 95%, dengan margin error sekitar 2,8%. Responden itu coba kami lakukan dari berbagai profesi, kemudian juga dari aspek gendernya dengan proporsi ya kurang lebih 50%, jadi 48-52. Kemudian yang menarik juga adalah tipologi tentang desa kota. Kami mencoba membaginya. Ketika kita melakukan random di tingkat kecamatan, kami memang mencoba untuk masuk dengan membagi tipologi ya, kecamatan yang ada di tingkat kota, ibu kota, katakan kabupaten, kemudian kecamatan yang memang secara geografis terjauh dari ibu kota itu, dan kecamatan di antara itu. Jadi kami mencoba memotret dari aspek geografis dengan mencoba melakukan random dengan menempatkan 3 kecamatan di setiap kabupaten itu sebagai tempat yang menjadi sasaran untuk responden tadi. Ini aspek metodenya, dan saya kira biasa, tidak ada yang menarik, ya. Sama dengan identitas responden, mayoritas beragama Islam, 88% kurang lebih. Data BPS kita sekitar 85, jadi ada sekitar marginnya berapa persen. Pekerjaan juga demikian, non PNS, pendidikan rata-rata SMA dan di atas sedikitnya. Pekerjaan itu non PNS, kemudian macam-macam tadi. Kemudian ada afiliasi organisasi, ini juga menarik. Ada kurang lebih 51,4% itu tidak terafiliasi dengan organisasi manapun. Kemudian ada sekitar 24%, ini cukup banyak juga, saya kira proporsinya itu ternyata kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian di sini ada juga kaitannya dengan Muhammadiyah yang merah ini. Prosesnya agak kecil, saya kira itu berkaitan dengan sebenarnya. Nanti kan kami berikan catatan itu kepada semua. Tentang tempat tinggal, memang kami bagi tipologi antara kota, desa, dan antara dari itu. Yang menarik saya pikir mengenai ini tentang kinerja, saya ingin gabungkan semuanya, ya. Saya ingin ambil kesimpulan mengenai itu, ya. Secara umum ada preferensi yang menarik dari publik, saya kira, ya, dan itu rasional karena dari aspek pendapat atau preferensi publik tentang kinerja pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur itu sangat baik, ya, 80% lebih itu kurang lebih, ya, di bidang itu baik. Kemudian aspek penegakan hukum HAM itu sekitar 70%, 65-70% itu di bawah, tapi masih di atas 50%. Dan yang menarik catatan kami di sini adalah temuan itu adalah ketika masyarakat menganggap bahwa program yang terkait dengan kebutuhan pokok dan keterjangkauan ini jadi masalah. Ternyata ya, saya kira realitasnya juga yang kita rasakan mungkin tidak jauh beda, ya. Kalau kita bisa melihat itu hampir 50-50. Jadi kinerja pemerintah terkait dengan persoalan ketersediaan bahan pokok dan sebagainya tadi, keterjangkauan harga BBM dan listrik dan sebagainya tadi, pelayanan dasar itu dirasa agak memang kurang. Tapi kurangnya juga tidak di bawah 50%, masih di atas 50%. Artinya ya preferensi itu masih cukup positif, hanya saja memang agak rendah pada posisi itu dibandingkan dengan pembangunan preferensi publik tadi di bidang pembangunan infrastruktur misalnya yang luar biasa sampai 80%, dan kita bisa melihat bahwa Indonesia memang masuk kategori memiliki indeks infrastruktur termasuk 50 terbaik di dunia saat ini, dan khusus untuk ASEAN infrastruktur seperti bandara kita leading. Jadi konektivitas antar bandara itu menjadi terbaik di ASEAN. Kalaupun di tingkat ASEAN secara keseluruhan kita memang masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Tapi secara internasional misalnya dari ya kita memiliki indeks pembangunan infrastruktur masuk kategori 50 besar dunia, saya kira. Ini menarik juga ya. Sehingga relevan juga dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya rejim Presiden Jokowi dan Maruf Amin itu sangat tinggi di bidang pembangunan infrastruktur itu. Catatan yang ada kami punya juga memang ada hal menarik sana juga tentang ketimpangan ekonomi yang dianggap juga cukup tinggi, tapi dari aspek perbaikan kesejahteraan sosial juga nampaknya agak sedikit ada perbaikan-perbaikan. Ini mungkin efek daripada bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai seterusnya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi indeksnya agak ada perbaikan terkait dengan persoalan itu. Yang jadi masalah adalah memang pada aspek ketimpangan ekonomi. Sementara pada aspek ketimpangan sosialnya itu agak sedikit perbaikan memang karena terkait dengan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial tadi itu. Itu yang saya kira berkaitan dengan dan yang satu yang menarik juga coba kami telusuri dari aspek pembangunan itu adalah ada persepsi publik, preferensi publik itu hampir berimbang. Ketika coba kami tanya, Bapak, Ibu, Saudara kira-kira setuju tidak dengan kepindahan ibu kota? Ini menarik juga. Kenapa? Karena itu isu yang juga menyedot perhatian publik dan juga saya kira memang butuh biaya yang cukup besar ya. Karena isunya sekarang ini kan ya pemerintah terlalu berat ya, harus menanggung kurang lebih 500 triliun misalnya itu subsidi BBM dan energi, tapi di sisi lain juga pemerintah harus menyiapkan sekitar 400-500 triliun juga dalam kerangka pembangunan IKN atau ibu kota negara tadi. Ada gagasan ya IKN dihentikan, itu dia dilarikan ke cuman saya kira pemerintah mungkin punya cara lain untuk melakukan berbagai trik agar ini jalan kemudian ini jalan juga. Tapi potret dari preferensi publik adalah hampir separuh tidak setuju dan hampir separuh setuju. Artinya berimbang pada posisi ini. 50 sekian persen setuju, 40 sekian persen itu tidak setuju. Ini menarik juga saya kira ke depan itu. Agar ke depannya ya mungkin pemerintah juga bisa lebih hati-hati juga. Artinya paling tidak membuka ruang diskusi dengan publik ketika ada kebijakan strategis yang dilakukan. Kami sendiri dari lembaga menilai bahwa barangkali ke depan perlu ada perbaikan-perbaikan pada proses perumusan kebijakan ketika ruang-ruang publik memang harus dibuka saya kira seluas-luasnya agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu menjadi lebih implementable artinya, jadi lebih implementatif ya. Karena memang sesuai dengan keinginan publik. Nah persoalannya ketika ada kebijakan dibuat tidak relevan dengan objektif dan kebutuhan publik, biasanya diiringi dengan banyak demonstrasi. Salah satu indikatornya itu adalah tentang penerimaan publik tadi. Bisa dilihat dari ada tidaknya demonstrasi, besar tidaknya demonstrasi, macam-macam tadi. Ini katanya dengan soal implementasi kebijakan tadi. Ini saya kira teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman dari media terkait dengan itu. Saya ini karena panjang untuk ini saya berikan aja nanti. Saya ingin langsung masuk ke tentang peta elektoral pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden. Nah, saya kira kita semua termasuk teman-teman wartawan mungkin menunggu-nunggu ini. Kan ini yang menarik gitu loh. Kalau pemilihan kepala desa, pemilihan dekan rektor, saya kira tidak ada yang menarik situ. No something new, ya, nggak ada yang menarik situ. Tapi untuk kali ini menarik. Dan lebih menarik lagi karena ada temuan kami yang saya kira agak sedikit berbeda dengan temuan konvensional yang selama ini hadir ya. Ya saya mengatakan bahwa karena memang perbedaan waktu juga, ya mungkin akan berbeda juga dan itu ada semacam dinamika baru muncul di dalam pemilihan itu. Terutama ketika kita melihat bahwa nama Ridwan Kamil ternyata tidak begitu muncul ketika kita bicara tentang presiden. Tapi ketika kita bicara nanti mengenai wapres misalnya, justru posisi tertinggi itu ada Ridwan Kamil. Nah, cuman ya penelitian ini dilakukan ini, seandainya penelitian dilakukan 3 bulan lalu sebelum peristiwa di Swiss, ya mungkin masih rendah. Ada kaitannya juga, karena popularitas kan tambah naik juga gitu loh. Teman-teman sekalian, ini terkait dengan peta elektoral. Mohon izin saya coba berdiri. Teman-teman sekalian, kita coba lihat di monitor ketika kita bicara tentang popularitas partai politik ini. Kalau kita lihat memang agak tidak terlalu terjang, agak flat sedikit gambarannya. Tapi yang menarik itu adalah memang posisi pertama itu nampaknya memang selalu ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, sekitar 20%. Kemudian di barisan kedua itu ada Golkar, ya itu di bawah seterusnya tadi. Trennya seperti ini.
PSI, PBB, Gelora tidak, ini cukup banyak juga, ada sekitar 10% yang belum memberikan. Tapi yang menarik sini ada, saya coba cari ini. Sini persentasenya hilang sini. Oh, ini popularitas. Maaf, ini teman-teman, ini bisa dilihat sini. Ya. Ini tentang popularitas partai. Ini masih hangat saya kira. Karena memang penelitian kami itu bulan Agustus ya. Agustus masih hangat saya kira, makanya kita kejar hari ini. Ya, kalaupun Pak Leles agak repot sedikit jadinya. 18,6% PDIP, kemudian di posisi kedua ada Golkar 13,4, diikuti oleh Gerindra 12,7. Nampaknya trennya itu hampir sama saja dengan teman-teman lain juga di sini, nggak jauh beda ya. Tentang 3 itu. Tapi yang menarik itu posisi PKS yang membuntuti di posisi keempat. Ya, biasanya kalau kita melihat hasil sebelum pemilu 2019, PKS ini masih di bawah 10%, sekarang di atas 10%, PKS 11,4%. Kemudian Nasdem 9,5, Demokrat 9,4. Ini juga, jadi antara Demokrat, Nasdem, kemudian PKS itu mengalami tren positif nampaknya. Jadi Demokrat, Nasdem, PKS akan melihat tren positif. PKB itu mungkin akan sedikit ya. Tapi 3 partai ini nampaknya partai papan atas ya, yang dulu menengah di pemilu 2019, sekarang ini nampaknya bergeser menjadi papan atas. Nasdem, Demokrat, Nasdem dengan PKS. Kalau yang 3 teratas itu saya kira memang punya pemilih yang yang pemilih tradisional ya, terutama PDIP punya pemilih loyal saya kira. Golkar sudah terbentuk terutama di luar Jawa, Gerindra juga sudah punya, jadi memang cenderung dia lebih stabil nampaknya anunya. Tapi 3 partai ini nampaknya PKS, Nasdem dengan Demokrat. Dan yang menarik di itu nanti kita lihat pergeseran PKS dengan Demokrat ini itu ternyata banyak kaitannya dengan posisi kedua partai ini. Jadi analisis kami melihat secara kualitatif ya, bahwa tingginya perolehan partai ini itu sebenarnya terkait juga dengan posisi kedua partai tadi itu, terutama Demokrat dan PKS, yang memang dalam banyak kasus terutama menyoroti banyak kebijakan pemerintah itu berdiri pada posisi oposisi sebenarnya. Ya, kita bisa melihat ya, saya nggak tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa Partai Demokrat misalnya itu unggul di media sosial. Ya, dalam 1 bulan itu sampai puluhan ribu kali pokoknya ya. Dan hampir setiap kadernya di setiap daerah itu tampil di media sosial untuk mengkritisi kebijakan. Nah, saya kira ini menarik terbaca ya. Nanti kita bisa melihat persebarannya per daerah. Ternyata memang dia cukup ya, dengan basis-basis Demokrat di Jawa Timur masih terkuat. PKS juga demikian. Jadi posisi PKS yang kritis terhadap pemerintah, terhadap kebijakan pemerintah itu sebenarnya memberikan nilai positif juga bagi PKS sendiri untuk bahkan bisa masuk ke dalam 4 besar. Ya, biasanya itu kalau pemilihnya proyeksi pemilihnya kita lakukan riset itu 11,4, dalam proses nanti bisa lebih dari itu. Ya, karena itu ada kinerja, ada mobilisasi massa di sana, ada kerja-kerja yang dilakukan oleh calon anggota legislatif caleg. Kali ini kan kita belum perhitungkan tentang bagaimana mobilitas caleg dalam rangka memenangkan partai. Ya, murni preferensi publik terhadap partai. Nah, PKS sudah tembus sampai angka 11,4%. Saya kira angka yang cukup tinggi ya, yang akan diraih oleh PKS saya kira. Begitu juga dengan Demokrat yang hampir menyentuh 10%. Ya, bahkan waktu zaman SBY saya kira mungkin ya mamanya sekitar itu juga. Nah, nanti yang menarik nanti ketika elektabilitas Partai Demokrat tinggi, tapi ternyata juga tidak ketika kita bicara tentang capres itu AHY nampaknya agak kurang. Ya, AHY nanti unggul justru di cawapres. Nah, saya punya gambaran bahwa pemilih kita itu memang mayoritas sudah jadi pemilih rasional. Ya, tidak berarti bahwa saya memilih partai A kemudian nanti capresnya harus dari partai A juga gitu loh. Kalau itu kan bisa relevan, dia tinggi di partai kemudian dia tinggi juga di cawapresnya. Ternyata ini tidak. Karena kita lihat nanti di capresnya ternyata temuan kami AHY itu memang di bawah. AHY nanti unggul justru di cawapres nantinya. Ini 3 partai ini. Kalau yang lain saya kira PKB, PAN, P3 ini memang pada posisi menengah itu dia ya, di atas parliamentary threshold. Ya. Nah, kalau kita lihat ini papan atas, ini papan tengah. Nah, di papan bawah itu yang mulai dari Perindo, PSI, Hanura, Umat, PBB, Gelora belum memberikan kurang lebih 10%, 8,5%. Belum memberikan pilihan undecided voters namanya. Ini 8,5%. Ya. Saya kira ini peta-petanya yang karena waktunya juga masih cukup lama, setahun lebih, itu masih akan bergulir terus, berubah-ubah terus.
tergantung dari masing-masing partai memanage sebenarnya posisi partai yang akan ya, mendesain positioning partainya dalam kerangka menaikkan elektabilitasnya. Tapi partai-partai yang bawah ini memang tahap pertama perlu memang mengejar perbaikan popularitas. Karena dari popularitas baru muncul nanti elektabilitas, kesukaan. Dari kesukaan baru muncul nanti pilihan. Ya. Jadi proses seperti itu. Nah ini yang harus dikejar. Teman-teman wartawan sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, bahwa ada masalah sebenarnya dalam demokrasi kita. Ya, ketika partai itu tuh ruang-ruang untuk bersosialisasi, berkampanye itu memang sangat sedikit dibuka ruangnya. Kalau kita lihat itu jadwal KPU-nya, partai nanti setelah ditetapkan, sekarang ada sekitar 21 ya, kemarin partai yang lolos, nanti bulan Desember tanggal 14 atau 16 Desember sudah ada diumumkan mengenai partai peserta pemilu. Nah ketika partai nanti diumumkan sebagai peserta pemilu, maka partai-partai ini tidak lagi sebebas sebelum diumumkan sebagai peserta pemilu. Ya, untuk melakukan apa? Sosialisasi macam-macam tadi. Ya, aturannya agak ketat, nanti hanya di wilayah partai bisa memasang baliho. Ya, tidak sembarang lagi boleh memasang baliho macam-macam tadi itu, karena dia sudah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu, maka dia harus ikut aturan PKPU sebagaimana yang dikeluarkan oleh KPU. Sehingga nanti partai-partai ini kalau terlambat melakukan sosialisasi, maka elektabilitasnya, apalagi elektabilitasnya mungkin agak berat. Ya, makanya masih punya waktu sekira 4 bulan ini ke depan untuk melakukan sosialisasi, mengangkat popularitasnya supaya elektabilitasnya bisa tinggi dan kemudian elektabilitasnya juga bisa, sehingga bisa lolos dari ini. Ini kira-kira gambaran ke teman-teman semua temuan kami pada tahun pada bulan Agustus ini tentang elektabilitas partai ya. Tidak terlalu banyak, memang bergeser juga dari temuan-temuan lain. Dan yang menarik ada 10% yang memang undecided voter tadi itu, yang belum menentukan pilihan, ya, tidak tahu atau tidak menentukan pilihan. Ini. Oke, saya langsung saja. Kalau yang tadi itu analisis itu nanti akan saya kirim ke teman-teman nanti rilisnya. Ini yang menarik juga saya pikir mengenai elektabilitas calon presiden ya. Kalau kita bisa melihat misalnya, ya, ini yang nama 3 besar ini selalu muncul di mana-mana. Tapi dalam banyak kasus kami lihat juga ada kalanya Ganjar tertinggi, ada kalanya Prabowo tertinggi, tapi umumnya Anies di bawah. Tapi yang menarik di sini memang kami lihat bahwa Anies dengan Ganjar itu berdempet 25,sekian%, 25,3, 25,1. Yeah. Kalau kita punya margin errornya sekitar 5%, ya ini kita nggak tahu siapa nanti yang akan naik gitu loh. Karena kurang lebih 5% itu kan ada kemungkinan kesalahan kita. Ya kalau kita lihat ini hampir berdempet, hampir 25% kedua-duanya. Kalau saya nggak salah tadi itu baca 25,3 dan 25,1%. Ya. Ini luar biasa kedua-duanya ya. Nah saya melihat kalau memang ini riset awal kami, tapi kalau kami bandingkan dengan riset teman-teman di lain, ya, sebelumnya Anies agak rendah, tapi ternyata Anies cukup melejit. Ya. Biasa Anies 18, 19, sampai ke 25 ini, ya, kami kira ada kaitannya juga dengan peran yang dimainkan Anies dalam 3-4 bulan terakhir ini. Ya. Setiap acara kemudian dia hadir, ya, acara hari ulang tahun DKI dia kemudian di pertemuan antara majors tadi, para wali kota, gubernur sedunia dalam rangka G20 juga dia tampil untuk memberikan makalah macam-macam tadi, diekspos oleh media macam-macam tadi. Saya kira itu yang bisa mendongkrak bisa sampai 25. Nah ini Pak Ganjar ini, Pak Elias ini 25 juga nih. Ya, beriringan apanya nih. Yang menarik ini Prabowo gitu loh. Kenapa dia justru di bawah? Berapa? 10%, 10,5%. Mungkin karena memang selama ini flat ya. Pak Prabowo tidak tampil itu. Dalam banyak isu Pak Prabowo tidak tampil. Ya, tidak tampil betul ya. Karena memang status sebagai Menteri Pertahanan agak susah masuk wilayah-wilayah yang tidak terkait dengan masalah isu pertahanan. Ya kan? Beda halnya kalau Pak Prabowo misalnya menjadi Menteri Sosial kan. Ya kan? Ini menarik, ada BLT, ada bansos macam-macam tadi, turun ke daerah, ya tentunya lebih banyak berhubungan dengan tapi karena dia Menteri Pertahanan ya, negara aman-aman saja juga, kawasan juga cenderung stabil, maka menterinya juga memang agak sedikit tidak terekspos oleh media itu. Yang menarik sini teman separtainya 4,3%, itu Pak Sandiaga Uno 4,3, 10. Ini bisa saja nanti dalam beberapa bulan ke depan
Sandi juga bisa muncul. Apalagi setelah ada statement kemarin di Yogyakarta di hadapan kader P3 kalau tidak salah menyatakan bahwa saya siap jadi presiden. Ini menarik. Kami pun kaget sebenarnya juga. Kenapa? Karena beliau sama ini satu partai ya. Satu partai 4,5. AHY 2,1. Ini kami sebutkan tadi bahwa hubungan antara AHY 2,1% capres dengan tingginya suara Partai Demokrat, nampaknya pemilih itu rasional di sana. Ya, kalau saya pilih Partai Demokrat, tidak serta-merta saya harus memilih AHY. Itu artinya saya sebagai pemilih yang rasional gitu loh. Pada posisi itu ya, pada posisi ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini pada posisi yang memang rendah, tidak. Tapi pemilih partainya cukup tinggi. Hampir 10% misalnya. Tapi kenapa AHY itu hanya sekitar 2,1%? Itu artinya yang memilih Demokrat itu kemudian tidak memilih AHY pada posisi presiden. Tapi nanti kita lihat pada wakil presiden AHY juga tinggi. Itu ada kaitan saya pikir dia pada posisi itu. Airlangga Hartarto juga saya kira selama ini juga aktif ya bersosialisasi. Ya. Kemudian di sini ada Andika yang memang agak di bawah. Yang lain-lain itu memang tidak kami anukan karena tidak signifikan sebenarnya pada posisi itu. Ya, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman semua wartawan bahwa penelitian kita ini itu semi terbuka. Jadi ada jawaban list sampai 10 nama, kemudian kosongkan. Ya, jadi kita tidak tutup. Ya, kita buka ruang kalau memang ada usulan dari masyarakat silakan masuk, tapi itu kecil-kecil nanti akhirnya dapatnya itu. Ini semi terbuka, kita bukan tertutup semi. Nama ini muncul. Siapa calon wakil presiden yang siapa calon wakilnya? Ternyata Ridwan Kamil 25,9%. Itu luar biasa saya kira juga Ridwan ya. Tapi yang kedua Sandiaga 11,5. Ya. Mungkin nanti dalam rilis berikutnya kami akan hubungkan nanti antara presiden dan cawapres. Bukan melalui simulasi, bukan. Kalau simulasi kan kami yang memasang-masangkan. Tapi tidak, kami ingin memotret publik kalau presidennya ini siapa Anda wakilnya. Siapa wakil yang Anda pilih. Jadi langsung publik yang men-setting seperti itu. Untuk sementara sekarang datanya belum kami siapkan untuk kami tampilkan. Sandiaga kemudian Agus Harimurti juga cukup tinggi 11,2 saya kira. Ya. Bersaing betul dengan ini menarik nanti. Jadi kalau partai nanti yang memang mendorong ini menjadi wakil karena memang juga ternyata ada pilihan-pilihan publik ke arah sana. Erick Thohir cukup tinggi juga 8,3%. Ganjar Pranowo juga tinggi 8,3. Ya, jadi di samping ada memilih Ganjar sebagai presiden, juga banyak memilih Ganjar sebagai Anies juga demikian. Ya, 8,3 kurang lebih sama. Kemudian ada Prabowo 4,4, ada Puan Maharani 2,5, Airlangga 2,3, kemudian Muhaimin Iskandar 1,8. Undecided ini belum menentukan pilihan 15,5%. Masih ada ruang sebenarnya terjadi di situ. Nah ini yang dalam data temuan kami juga melihat bahwa nampaknya ini cukup rasional juga karena memang tokoh-tokoh inilah yang selama ini menjadi public figure ya. Public figure, kemudian ya media darling saya kira. Ya, bersahabat dengan media, dikenal media, dekat dengan media gitu loh. Kalau saya yang tidak media darling ya nama saya nggak masuk saya kira. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian ini data yang kami pula. Nanti lebih rincinya nanti akan kami kirim rilisnya ke berikutnya mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung Pak, kita langsung masuk ke sisa jawab bagi rekan-rekan media. Silakan Bapak. Ada Mbak Puan, ada Mas AHY gitu ya. Itu siapa di antara mereka yang unggul gitu? Karena ke depan kalaupun tidak muncul di 2024 ini kan next selanjutnya gitu. Mungkin di 2029 gitu. Saya kira itu ya. Makasih Mas. Ya. Ya kan, dari hasil penelitian itu saya lihat masih berimbang ya kan antara setuju dan tidak setuju bahwa ibu kota ini pindah ke Kalimantan. Nah, kalau melihat hasil survei yang tidak setuju dan setuju ini ya kan masih berimbang, setidak-tidaknya Bapak bisa memberikan alasan ya kan kenapa 50% ini setuju, kenapa 50% ini tidak setuju, apa alasannya? Satu. Nah, yang kedua, saya melihat ini kan ada hasil survei mengenai partai politik. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa dalam penelitian Bapak ini ya kan Bapak memberikan keterbukaan kepada masyarakat untuk ya kan memilih sehingga partai-partai mana yang dianggap ya kan bagus di tingkat elektabilitasnya. Nah, saya ingin bertanya, sekarang ini kan ada beberapa kalau nggak salah antara 19 atau 20 partai politik yang masuk saat sekarang ini.
Nah, dari sekian ini ya kan, kira-kira mana yang akan masuk 10 besar, taruhlah 7 besar ya kan, terhadap hasil penelitian yang Bapak lakukan ini. Nah, terima kasih ya kan, semoga dengan hasil penelitian yang dilakukan ini ya kan, setidak-tidak membawa dampak bagi masyarakat ya kan, karena saya anggap tadi Bapak mengatakan ya kan, ini tingkat dari keasihannya itu sampai di tingkat kecamatan dari 34 provinsi. Ini sungguh luar biasa sekali penelitian yang sedemikian cepat ya kan, sehingga bisa menghasilkan suatu elektabilitas yang cukup bagus di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Berhenti dari Pak Bambang, staf ahli Mensos. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, data kami banyak sebenarnya, ya, tapi memang masih terpilah-pilah, ya, untuk mengaitkan itu dengan bagaimana analisis cross sectional nanti, itu bisa kita temukan dan ada data kita mengenai itu, dan insya Allah mungkin dalam beberapa saat ke depan di list berikutnya kita akan kaitkan itu untuk lihat kecenderungan pemilih milenial itu kemana sih gitu loh, kecenderungan kemana. Ke si aktor mana gitu kan, apakah milenial cenderung memilih milenial atau ada juga milenial itu berpikir ya harus yang lebih tua yang lebih cocok gitu loh. Nanti kita bisa lihat kecenderungan itu, karena tinggal kita analisis cross sectional nanti bisa kelihatan. Begitu juga dengan yang kami lakukan, tapi memang karena waktu endingnya ketika kami tutup penelitian ini dengan analisisnya itu hanya praktis baru 1 hari, jadi memang belum semua bisa kami ungkap. Siang tadi kami coba analisis, ternyata juga yang menarik 2 hal ya, partai politik misalnya. Partai politik dulu PKB memang basis masanya di NU. Temuan kami ternyata sekarang NU itu sudah menyebar. Ya PKB memang masih tetap ya, tapi Gerindra dan PDIP. Jadi antara PKB, Gerindra, PDIP itu menjadi basis ke NU ya. Kemudian yang menarik juga adalah Muhammadiyah kemana? Muhammad itu menyebar juga. Jadi saya kira tidak ya, kalau mungkin kita punya bahwa seakan-akan dulunya memang PAN itu lahir dari rahim Muhammadiyah, tapi dalam perkembangannya Muhammadiyah sekarang itu lebih cair juga. Itu temuan kami. Mudah-mudahan dalam refleksi berikutnya akan kami lakukan diskusi juga, kita melihat kecenderungan seperti itu loh. Jadi suara partai kaitannya dengan afiliasi organisasi juga kami potret di sana. Tapi sementara yang saya sampaikan ke Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik tadi itu suara NU itu cenderung menyebar. Sementara wilayah pesisir barat, wilayah bagian barat Pulau Jawa, ya memang juga cukup kuat, ya, karena memang wilayah itu kelompok santri juga kuat. Nampaknya di sana ada suara yang kuat dari PKS di sana, ada suara cukup kuat juga dari untuk partai-partai yang memang berbasis Islam juga, terutama untuk kawasan-kawasan Banten misalnya, kemudian Jawa Barat, dan sekitar tadi itu. Di luar Jawa memang juga cukup menjadi perebutan juga ya, Golkar juga cukup kuat. Nah kalau sementara kami punya kesimpulan bahwa basis pemilih berdasarkan lokasi wilayah itu belum banyak melakukan terjadi pergeseran nampaknya kalau kita membandingkan dengan pemilihan umum tahun 2019. Ini menarik saya kira, karena 1,5 tahun ke depan ini pertarungan dinamika itu masih akan terjadi begitu baik. Tapi saya percaya bahwa pergerakannya nanti mungkin tidak akan terlalu banyak berubah ke depan itu ya. Apa yang Pak Zul sampaikan tadi, tanyakan tadi, ini juga menarik ya. Karena kita melihat kalau kategorinya kita bagi partai itu dalam tiga kategori, ada papan atas, menengah dan bawah. Ya. Ada kecenderungan potensi dari papan bawah naik ke tengah naik ke atas. Ya. Ketika kemudian nanti yang penguasa itu mungkin akan berkurang, sementara penantang itu mulai muncul. Keyakinan saya ke depan bahwa melihat hasil riset ini akan terjadi banyak perubahan sehingga nanti grafiknya nanti tidak curam lagi tapi akan melandai saya kira. Di papan atas akan melandai, papan tengah melandai, di papan bawah juga akan cenderung seperti itu. Papan bawah yang memang masih di bawah lolos untuk presidensial threshold tadi seperti Perindo misalnya, kemudian di sana Hanura, di sana ada PBB, ada Partai Umat, juga ada Partai Gelora. Ya beberapa partai seperti Perindo kan saya kira kuat bermain di media, saya kira dukungan media cukup kuat juga. Kemudian ada Gelora dan Partai Umat, mungkin 3 partai ini juga punya potensi ya untuk bergeser dari papan bawah ke menengah ya. Paling tidak untuk lolos 4% untuk parliamentary threshold tadi itu. Terbuka ruang itu. Sementara partai-partai baru lain temuan kami memang belum
belum begitu kelihatan ya. Jadi 3 posisi partai ini kecenderungannya ke depan kemungkinan besar bergeser, potensinya bergeser, papan tengah naik ke papan atas sedikit, papan bawah bergeser ke papan tengah, sehingga nanti grafiknya tidak lagi curam dan saya kira akan melandai ya. Karena ini menjadi bahan juga nanti sama teman-teman di partai bawah untuk mulai mengejar, saya kira mengejar angka 4% untuk parliamentary threshold tadi itu. Itu mungkin jawaban dari sementara kian. Banyak sebenarnya informasi yang bisa kita dapatkan, tapi saya kira butuh memang waktu untuk lakukan analisis terkait dengan data-data lapangan tadi. Terima kasih. Pertama, LPI ini organisasi yang bagaimana, siapa sebagai organisasi, sebagai direktur dan seterusnya. Kedua, mungkin tadi karena ada campuran informasi yang terkait dengan ada PKB sebagian masuk NU, masuk NU-nya, ya, basisnya masa, ya itu mungkin nanti saran saya bikin namanya campur sari politik gitu. Jadi agak nyentrik gitu loh, jangan yang normatif aja, namanya normatif. Jadi sengatan rilisnya nanti campur sari suara gitu loh. Basis suara, ini mantep banget tuh. Campur sarinya karena ada sekarang lagi viral aja dibanding-banding ke. Makasih. Satu hal tadi yang memang belum terjawab juga tentang IKN itu ya. Mudah-mudahan untuk sesi berikutnya kita akan telusuri alasan setuju dan untuk tidak setuju. Memang fokus sore ini Pak Jul ke elektabilitas kita partai dan pemerintahan. Tapi nanti kita akan lihat. Karena semoga nanti alasan itu bisa menjadi bahan juga bagi pemerintah paling tidak untuk ke depan melakukan review atau apapun namanya dalam rangka setiap proses perumusan kebijakan. Kami sepakat dengan usul Pak Leles tadi, ya kita buat aja nanti campur sari politik misalnya. Melihat nanti kecenderungan seperti apa. Nah ini menarik ya, artinya apa? Politik identitas itu nantinya nampaknya sudah semakin mencair dan tidak terlalu ada lagi namanya pemilih loyal, karena nampaknya seperti kasus PKB, NU kemudian Muhammadiyah, ternyata itu sudah lebih cair ke banyak partai. Itu saya kira. Membedah itu Pak, membedah yang pergeseran itu supaya namanya campur sari tadi Pak. Iya. Baik, nanti mungkin. Baik, terima kasih. Landscape politik ini kalau dari sisi lembaga memang baru ya. Baru tahun ini kita dirikan untuk lembaga yang memang fokuskan diri pada riset dan konsultansi. Ya, isinya saya kira ya teman-teman dari perguruan tinggi yang secara individual juga bukan orang baru. Secara individual bukan orang baru, mungkin secara kelembagaan memang lembaganya baru. Ya, tapi teman-teman yang terlibat saya kira sudah banyak terlibat di berbagai organisasi, kemudian terlibat di berbagai kegiatan-kegiatan konsultansi. Ya. Secara pribadi saya juga demikian, artinya aktif juga untuk memberikan bahan-bahan dalam rangka pengembangan kapasitas di beberapa partai misalnya juga, di beberapa lembaga legislatif juga, demikian saya kira. Dan riset-riset lapangan ya. Jadi riset yang kami lakukan tidak terbatas hanya sekedar riset politik ya. Tapi kita juga akan lakukan riset-riset sosial, ekonomi dan seterusnya. Termasuk juga riset dalam kerangka persiapan perumusan kebijakan. Karena kebijakan yang baik itu kan sebenarnya ya policy based research ya. Ada kebijakan dibuat itu berdasarkan hasil riset. Jadi kebijakan tidak ujuk-ujuk hadir kemudian ya tanpa ada hasil data yang valid atau sesuai dengan objektif daerah dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan media semuanya serta Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara rilis hasil survei dari lembaga LPI sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga hasil yang setelah disampaikan dapat menambah khasanah untuk hasil penelitian masyarakat Indonesia ke depannya. Sampai jumpa di rilis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sukses! LPI sukses! LPI sukses!